Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Direktorat Cyber Polda Sulteng menangkap 21 pelaku penipuan berkedok investasi bodong. Pemerintah Kota Palu merubah kebijakan layanan bus trans untuk meningkatkan animo warga. Puluhan peserta dari berbagai daerah mengikuti lomba karapan sapi di Kabupaten Sigi. Tim Direktorat Reserse Cyber Polda Sulawesi Tengah membongkar sindikat penipuan berkedok investasi. Sebanyak 21 pelaku ditangkap dan sejumlah barang bukti disita. Dari 21 pelaku, 19 orang diantaranya berasal dari Sulawesi Selatan. Pengungkapan sindikat penipuan tersebut bermula dari informasi jaringan yang diterima Direktorat Cyber Polda Sulawesi Tengah soal adanya dugaan penipuan berkedok investasi. Dari laporan itu, tim cyber melakukan pemantauan selama 1 minggu terhadap aktivitas para pelaku. Lalu sebuah ruko yang beroperasi sebagai biro travel di Jalan Dr. Suharto, Kota Palu, digerebek. Sebanyak 21 pelaku ditangkap dan 2 orang diantaranya masih di bawah umur. Saat digerebek, para pelaku sedang melakukan aktivitas penipuan investasi dengan menggunakan perangkat ponsel. Sebanyak 37 unit ponsel disita polisi. Para pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke markas Direktorat Cyber Polda Sulteng. Dari interogasi polisi, terungkap jika para pelaku sedang mengincar korbannya yang berkewarganegaraan Malaysia. Mereka ada yang nanti mengirimkan phishing-nya juga. Nanti dengan warga negara Malaysia itu mengklik phishing itu akan masuk ke dalam WA group atau Telegram. Nah, di dalam Telegram itu mereka yang berpura-pura sebagai member lama, jadi memberikan testimoni gitu. Jadi seakan-akan meyakinkan calon korban itu tertarik. Jadi dengan pura-pura kelompok orang itu memfoto slip transfer bukti transfer tersebut. Gitu. Jadi hasil ini adalah hasil lidik ya. Diselidik selama seminggu lebih ya. Kami informasi dari masyarakat, terus tim dari Subdit 3 juga melakukan lidik selama seminggu, berhasil menemukan lokasi tempatnya itu ada di Kota Palu, di ruko, di sebuah ruko. Dia menyewa baru berapa hari? 1 minggu. Baru sekitar 1 minggu mereka menyewa, berhasil kami tangkap di sana. Para pelaku kini ditahan di Rutan Polda Sulawesi Tengah untuk menjalani proses hukum. Pelaku dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Polisi juga sedang menyelidiki kasus tersebut untuk mengungkap korban dan jaringan pelaku yang lebih luas. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pelayanan kesehatan kerap menjadi salah satu keluhan masyarakat di Kota Palu, terutama saat mengurus biaya pengobatan atau perawatan di rumah sakit maupun puskesmas. Masyarakat sering dipersulit hingga lambat mendapatkan pelayanan. Namun kini, masyarakat Kota Palu tak perlu khawatir. Pelayanan sosial dari Dinas Sosial Kota Palu akan membantu memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Loket khusus Dinas Sosial kini tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu. Pelayanan ini membantu masyarakat dapat mengaktifkan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN BPJS daerah. Pelayanan ini mulai beroperasi Senin 20 Januari 2025. Layanan ini sengaja diberikan dengan harapan dapat mempermudah warga Kota Palu, terutama masyarakat kurang mampu, untuk mendapatkan akses jaminan kesehatan. Kami juga berterima kasih kepada Dinas Sosial karena telah menempatkan ada perwakilan satu petugas Dinas Sosial yang bertugas di Rumah Sakit Anutapura, yang mana tujuan dari adanya petugas tersebut adalah membantu pasien-pasien kami yang mengalami kendala-kendala terkait jaminan, sehingga dengan adanya petugas yang ada di sini memudahkan petugas atau pasien-pasien kami dalam pengurusan administrasi jaminan sosial.
Masyarakat dapat mendapatkan layanan ini jika terdaftar dalam program Data Terpadu Kesejahteraan Sosial alias DTKS. Masyarakat pun mengaku senang dan terbantu dengan inovasi layanan baru ini. Menurut mereka, hal ini mempermudah ketika menghadapi kendala keuangan ataupun akses kesehatan lainnya. Bagus, alhamdulillah memudahkan pasiennya. Sudah, cuman kalau kita kan mengaktifkan harus ke dinas sosial. Sebelum-sebelumnya berarti dinas sosial. Iya, harus ke dinas sosial. Nah, sekarang layanannya ada di rumah sakit sendiri. Sebelumnya, program pelayanan JKN BPJS daerah ini hanya bisa diaktifkan oleh masyarakat di kantor Dinas Sosial Kota Palu. Namun kini sudah bisa langsung melalui loket Dinas Sosial yang ada di rumah sakit. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terus menggeliat dan tumbuh subur di Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah mengembangkan beragam usaha. Produk UMKM yang dihasilkan beragam, mulai dari olahan makanan khas, kain dan pakaian, hingga kerajinan tangan lainnya. Berkembang pesatnya sektor UMKM tersebut mendorong Dewan Pimpinan Wilayah Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah untuk memprogramkan pengembangan produk lokal menjadi industrialisasi. Dengan melibatkan pelaku UMKM yang ada, industrialisasi yang digarap berfokus pada produk kearifan lokal. Rapat kerja baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Pada prinsipnya dalam rapat kerja itu kita akan memprioritaskan program-program yang fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Ya. Jadi kan setiap kecamatan itu beda-beda potensi daerahnya ya. Jadi walaupun dia dalam satu kabupaten pasti beda ya potensi-potensi itu. Makanya setiap kecamatan kita meminta untuk mengusulkan program-programnya yang bisa kita bahas di tingkat kabupaten. Kita lebih pada sumber daya daerah kita. Kenapa? Karena sumber daya daerah itu ikon daerah yang kita pastikan yang namanya sumber daya daerah tidak akan ada di daerah lain. Rencana industrialisasi di sektor UMKM ini menjadi target program perdana DPW Peknas Sulteng di 2025. Dalam waktu dekat, mereka akan merumuskan potensi produk UMKM lokal masing-masing daerah. Program ini juga akan melibatkan masyarakat pelaku UMKM demi meningkatkan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat menengah. Bukan hanya pengembangan ke dunia industrialisasi, para pelaku UMKM juga difasilitasi teknologi pemasaran digital. Masyarakat dapat memasarkan produknya melalui pasar digital. Teknologi ini memungkinkan pemasaran produk UMKM bisa relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat era globalisasi. Dengan memberdayakan masyarakat, diharapkan intervensi terhadap sektor ekonomi masyarakat menengah dapat terlaksana dengan baik. Diharapkan program industrialisasi sektor UMKM dapat berjalan dengan efisien dan melibatkan pelaku UMKM yang tepat sasaran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.